kita udah lama banget ya ibadahnya dari rumah. Pasti adik-adik pada kangen nih sama gereja. Tapi adik-adik, meskipun kita ibadahnya dari rumah, kita tetap bisa loh untuk bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan. Karena hari ini adalah harinya Tuhan. Kita mau sama-sama angkat pujian, hari ini harinya Tuhan. Ikuti langsung ya gerakannya. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Sekali lagi. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Oke adik-adik, kita mau sama-sama berdoa. Kita lipat tangannya, kita tutup mata, ikutilah saya berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, karena Engkau masih mengizinkan kami untuk beribadah. Tuhan, berkatilah ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, kita selalu punya Tuhan yang memberi kita sukacita. Oleh sebab itu, sekarang kita akan bersukacita bersama-sama. Ya, kita akan menyanyikan lagu Oh Sukacitalah. Adik-adik ikuti gerakannya ya. Oh sukacitaku, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku,
sukacita. Sekarang kita mau siapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat pujian, kusiapkan hatiku Tuhan. Kita nyanyikan pujian ini dengan kesungguhan hati kita untuk masuk ke firman Tuhan. Siapkan
Selamat mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Halo Wonder Kids, selamat hari Minggu. Hari ini Lause Tuti tidak sendiri, tapi ditemenin sama anaknya Lause Tuti, namanya Bless. Ayo Bless, sapa kakak-kakak di rumah. Halo kakak-kakak Wonder Kids, selamat hari Minggu. Ini anaknya Lause, usianya masih 4 bulan, masih kecil, belum ngerti. Tapi Lause ajarkan untuk ikut sekolah minggu sedari dia kecil. Nah adik-adik, hari ini kita mau dengar kembali ya kelanjutan kisah cerita minggu lalu tentang Zakaria dan Elisabet, di mana Tuhan berjanji mereka akan punya anak waktu mereka usianya sudah tua. Nah bagaimana senangnya mereka, sukacitanya mereka ketika anaknya lahir, yaitu Yohanes. Kita mau dengar hari ini kisahnya ya. Seperti juga senangnya dan sukacitanya adik-adik mungkin waktu dedenya lahir. Senang gak? Senang ya. Di foto-foto, disayang-sayang. Lause itu juga gitu. Waktu Bless lahir, Lause senang banget. Keluarganya Lause senang juga ya. Ada dede bayi yang lahir. Nah hari ini kita mau lihat yuk sukacita Zakaria dan Elisabet ketika mereka punya anak yaitu Yohanes. Tapi kita mau doa dulu yuk. Lipat tangannya. Yuk Bless, kita berdoa ya sayangnya. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami mau kembali dengar cerita firman Tuhan tentang sukacita Zakaria dan juga Elisabet ketika mereka punya anak yang diberikan oleh Tuhan. Tuhan, tolong kami ya supaya kami dapat mengerti pesan Tuhan lagi buat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yuk adik-adik kita lihat kisahnya. Yuk. Yuk Bless, kita lihat kisahnya yuk. Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku. Dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang. Kemudian genaplah bulannya bagi Elisabet untuk bersalin. Dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika tetangga-tetangganya serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepadanya, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu. Dan mereka hendak menamai dia Zakaria menurut nama bapaknya. Tetapi ibunya berkata, Jangan, ia harus dinamai Yohanes. Kata mereka kepadanya, Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian. lalu mereka memberi isyarat kepada bapaknya untuk bertanya nama apa yang hendak diberikannya kepada anaknya itu. Ia meminta batu tulis, lalu menuliskan kata-kata ini. Namanya adalah Yohanes. Dan mereka pun heran semuanya. Dan seketika itu juga terbukalah mulutnya dan terlepaslah lidahnya. Lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Dan semua orang yang mendengarnya merenungkannya dan berkata, Menjadi apakah anak ini nanti? sebab tangan Tuhan menyertai dia. Dan Zakaria ayahnya penuh dengan Roh Kudus lalu bernubuat. Katanya, Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya, untuk memberikan kepada umatnya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka. adapun anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya. Dan ia tinggal di padang gurun sampai kepada hari ia harus menampakkan diri kepada Israel. Nah
adik-adik gimana? Ceritanya sukacita sekali ya. Bagaimana Zakaria dan juga istrinya Elizabeth senang banget karena mereka akhirnya punya anak di usia mereka yang sudah tua. Kita lihat ya bagaimana tetangga-tetangganya juga ikut senang. Lause ingat, Lause juga gitu dulu waktu Blaise lahir. Semua orang senang, keluarganya Lause yang jauh di sana juga telepon Lause. Wah, mereka ucapkan selamat buat Lause. Lause juga waktu itu posting foto-fotonya Blaise waktu lahir karena Lause senang sekali ada dede, ada bayi yang lahir dari Lause. Nah, adik-adik, kita juga tadi melihat ya bagaimana sukacita itu terlihat juga dari kisah Elizabeth dan Zakaria. Kita juga bisa melihat bagaimana Tuhan itu baik memberikan anak bagi mereka sekalipun di waktu yang mereka sudah tua. Tapi bagi Tuhan tidak ada kata terlambat. Tuhan tahu kapan waktu yang terbaik untuk menjawab doa. Nah, begitu juga dengan kita, dengan Lause dan adik-adik semua. Ketika kita kepingin sesuatu, misalnya adik-adik di rumah, kepingin apa ya misalnya? Apa Blaise? Kepingin mainan baru misalnya, atau baju baru, bajunya udah itu terus ya, udah malu, udah sobek-sobek gitu ya. Minta sama Tuhan, tapi Tuhan belum kasih karena mungkin papa mama belum ada uang. Tapi di waktu yang lain Tuhan bisa jawab doa kita karena Tuhan tahu kapan yang terbaik bagi kita. Kita hanya bisa percaya dan meminta kepada Tuhan. Nah adik-adik, sekian dulu ya cerita firman Tuhan hari ini. Tapi sebelumnya jangan lupa ada ayat hafalannya juga hari ini. Dari Yeremia 29 ayat yang ke-11. Yeremia 29 ayat yang ke-11 bunyinya adalah, aku tahu rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Aku di situ Tuhan tahu rancangan apa yang terbaik bagi kita semua. Nah adik-adik, sekian dulu firman Tuhan hari ini. Sebelumnya kita berdoa yuk. Ayo Blaise, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami diingatkan kembali bagaimana Tuhan juga menjawab doa di waktu yang tepat. Sekalipun terlihat Zakaria dan Elizabeth sudah tua, tapi Tuhan tetap menjawab doa mereka di waktu yang tepat. Ajar kami juga sedari kecil percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan akan menjawab doa kami di waktu yang tepat. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam namamu kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, sekian dulu ya sekolah minggu kita nih. Dia sudah mau nangis nih. Jangan lupa minggu depan kita ketemu lagi. Tetap jaga kesehatan. Sampai ketemu adik-adik. Bye-bye kakak-kakak Wonder Kids. Tuhan memberkati. Nah adik-adik, kita akan membuat aktivitas seperti ini, menuliskan nama Yohanes seperti yang dilakukan Zakaria karena dia bisu. Yang pertama, siapkan kertas berwarna. Lause siapkan kertas kuning, merah, dan pink. Adik-adik bisa siapkan warna lain ya. Siapkan juga gunting dan lem. Pertama-tama kita membuat gambar tangan tapi diawali dengan jempolnya, lalu telunjuk dan ketiga jari yang lainnya seperti ini ya. Nah sesudah itu adik-adik bisa mengguntingnya sesuai dengan pola yang ada. Jadinya seperti ini. Nah lalu kertas berwarna yang tadi itu ditumpuk menjadi dua. Satu bagian yang lebih kecilnya, lalu tempelkan gambar tangan itu di atasnya, lalu tulis nama Yohanes, dan kalau adik-adik punya pulpen atau pensil bekas yang udah nggak kepake, adik-adik juga bisa tempel di situ. Lalu silakan kreasikan hias sesuka adik-adik. Selamat mencoba.